Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada kuliah minggu yang lalu berbicara soal tujuan dan fungsi negara ya. Saya juga menyinggung soal waktu itu satu teori penting kaitannya dengan teori kedaulatan negara. Hari ini ingin kita bahas tentang teori kedaulatan negara dimaksud. Oke, kita mulai di slide yang pertama. Apa sebenarnya makna kedaulatan itu apa? Ternyata kedaulatan itu diadopsi dalam bahasa Inggris sovereignty, dalam bahasa Perancis sovereignty, dalam bahasa Itali sovranus, dalam bahasa Latin supranus yang artinya adalah supreme. Kalau Anda tahu istilah supremacy of law, bahwa hukum itu jadi panglima, ditaruh paling tinggi. Supreme of Court di Amerika itu berarti Mahkamah Agung. Jadi itu yang disebut supremasi, adalah diposisikan tertinggi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sovereignty itu adalah summa potestas atau planitudo potestatis. Artinya adalah wewenang tertinggi dari suatu kekuasaan politik. Jadi makna kedaulatan itu adalah wewenang tertinggi dari suatu kekuasaan politik, gitu ya. Makna kedaulatan itu adalah wewenang tertinggi dari suatu kekuasaan politik. Dalam bahasa yang paling singkat disebut kekuasaan atau wewenang yang tertinggi. Siapa tokoh tentang kedaulatan negara itu adalah Jean Bodin ya. Jean Bodin. Jean Bodin katakan bahwa kedaulatan itu merupakan atribut negara atau ciri dari sebuah negara, karakteristik dari sebuah negara untuk membedakan dengan persekutuan lain. Jadi salah satu ciri atribut yang membedakan negara itu dengan ormas, dengan partai politik, dengan perkumpulan, dengan CV, dengan PT dan seterusnya itu adalah bahwa negara memiliki kedaulatan. Apa hakikat negara itu? Hakikat negara itu terletak pada memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi tadi. Kedaulatan merupakan esensi dari sebuah negara. Maka sebuah negara tanpa memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, maka tidak bisa disebut negara. Jadi intinya atau esensinya dari sebuah negara itu adalah memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Bagaimana sifat-sifat daripada kedaulatan? Jean Bodin menjelaskan sifat-sifat daripada kedaulatan itu ada 4 ya, yaitu adalah tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Jadi kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum yang ada dalam suatu negara itu sifatnya adalah tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Apa arti masing-masing sifat tersebut sebagai berikut. Tunggal itu artinya bahwa hanya negaralah yang memiliki apa yang disebut kekuasaan tertinggi tadi, dan tidak ada kekuasaan lain yang berhak menentukan atau membuat undang-undang. Jadi kalau minggu kemarin kita bicara soal fungsi negara itu ada 3 secara umum, rule making function, rule application function, dan adjudication function gitu. Jadi ada fungsi eksekutif, ada fungsi legislatif, dan fungsi yudisial. Fungsi eksekutif, legislatif, yudisial tadi itu hanya dimiliki oleh negara. Tidak ada kekuasaan lain yang kemudian memiliki kekuasaan membuat, kekuasaan mengeksekusi, dan kekuasaan mengadili, kecuali itu ada pada negara. Yang kedua adalah asli. Artinya bahwa kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain, tidak diturunkan atau diberikan oleh kekuasaan lain. Ini kalau dalam konteks teori kewenangan disebut sebagai sumber kewenangannya bersifat atribusi. Atribusinya adalah dari Undang-Undang Dasar. Sifatnya genuine, sifatnya asli, sifatnya ya orisinil gitu ya, orisinal yang memang itu diberikan oleh konstitusi. Yang ketiga adalah bersifat abadi, bahwa kekuasaan tertinggi tadi itu
atau kedaulatan itu adalah melekat pada negara sepanjang negara itu ada, eksis, survive, maju, sejahtera, ya saat itu pula bahwa melekat pada dirinya, pada diri negara itu adalah yang disebut kedaulatan. Inherent melekat. Ya, itu bersifat abadi sepanjang negara itu ada. Yang keempat adalah tidak dapat dibagi-bagi, artinya bahwa kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang lain atau pada orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Maksudnya kedaulatan tertinggi untuk umpama membentuk polisi itu ya hanya kewenangannya negara, maka disebut Kepolisian Negara Indonesia. Tentara Nasional Indonesia ya hanya ada tentara nasional yang itu dibentuk oleh negara, yang dibentuk oleh pemerintah negara. Itu nggak bisa dibagi ke partai politik, ke ormas gitu, ke perkumpulan, ke PT, ke CV, nggak bisa. Ini adalah khas, merupakan atribut daripada negara, ciri khas negara. Oke, berikutnya kita bicara soal apa jenis kedaulatan. Jenis kedaulatan itu dibagi dua, kedaulatan yang bersifat intern dan kedaulatan yang bersifat ekstern. Apa artinya kedaulatan intern? Itu adalah suatu kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara dalam batas-batas lingkungan wilayah negaranya, termasuk tadi membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang, dan mengadili atas pelanggaran undang-undang yang ada dalam suatu negara itu. Yang kemudian dalam kamus Blake Law Dictionary yang dikompilasi oleh Henry Campbell itu bahwa disebut internal sovereignty is the power that ruler exercise over their own subject. Jadi maksudnya bahwa kekuasaan tertinggi yang bersifat internal tadi adalah kekuasaan negara, termasuk membentuk dan memaksakan masyarakat, rakyat, penduduk, warga negara untuk taat kepada yang diatur dalam undang-undang, termasuk sanksinya. Yang kedua adalah kedaulatan ekstern, yaitu kekuasaan tertinggi dalam hubungannya dengan negara lain. Ini masih kaitan dengan syarat keempat yang kemarin ya, syarat terbentuknya negara, yaitu yang disebut dengan memiliki kapasitas mengadakan diplomasi negara lain. Termasuk dalam konteks ini itu adalah sesungguhnya bagian dari kekuasaan negara. Karena itu kalau saudara tahu bahwa kalau Indonesia itu pilihan bentuk negaranya kesatuan, maka yang memiliki kedaulatan intern dan ekstern itu adalah yang disebut pemerintah pusat. Kalau ada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah negara lain, harus melalui Menteri Dalam Negeri dan harus melalui Menteri Luar Negeri Indonesia. Karena apa? Pemegang kedaulatan ke dalam dan keluar itu adalah pemerintah Republik Indonesia, pemerintah pusat maksudnya. Berikutnya adalah sumber dan macam-macam kedaulatan. Ada 4 ya, secara teori itu ada 4, yaitu adalah kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Tentu sumber kedaulatan Tuhan adalah dari Tuhan, kedaulatan raja dari raja, kedaulatan hukum adalah dari pembentuk hukum atau lawgiver. Atau dalam konteks Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45, ada kemudian kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum gitu. Jadi ini macam jenis kedaulatan. Siapa tokoh masing-masing? Kedaulatan Tuhan ini tokohnya adalah Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius ini ya. Berikutnya kalau tokohnya kedaulatan negara tadi Jean Bodin tadi ya. Jean Bodin ya. Terus kedaulatan hukum tokohnya adalah Hugo de Krebs, orang Jerman ya. Sejarah kenegaraan Jerman, Hugo de Krebs, bahwa sesungguhnya setiap warga negara itu tunduk dan patuh kepada hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang memiliki keadilan atau just law. Itu yang disebut sebagai kesadaran hukum masyarakat tumbuh pada hukum yang adil gitu. Kedaulatan rakyat tokohnya tadi Gigi Russo atau masuk bahwa rakyatlah yang berdaulat melalui pemilihan umum, kemudian dia memilih presidennya, memilih DPR-nya dan seterusnya. Yang dari situ sebenarnya prinsipnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu. Yang kemudian dalam konsepnya Abraham Lincoln itu kan, from the people, by the people, for the people, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu. Berikutnya adalah bagaimana
bagaimana sebenarnya teori kedaulatan yang dianut bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Ternyata menurut Wiryono Projodikoro, kedaulatan Indonesia itu menganut keempat-empat tadi gitu. Yang pertama teori kedaulatan Tuhan, itu di alinea ketiga. Ini salah nih ya. Ini maksudnya itu di sila pertama dan pasal 29 beserta 5. Yang kedua adalah teori kedaulatan negara, itu di alinea kedua, kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, itu di alinea kedua. Baru di kedaulatan rakyat itu sila keempat Pancasila, pasal 1 ayat 2 beserta 5. Kedaulatan ada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 45. Kedaulatan hukum ada di alinea keempat yang disebut menurut Undang-Undang Dasar. Kalau di pembukaan itu kan, berdasar pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi kalau kita memperhatikan negara Indonesia, sesungguhnya adalah menganut keempat-empat dari teori kedaulatan Tuhan, negara, rakyat, dan hukum. Saya ingin beritahu sebenarnya slide yang nomor ini dan seterusnya ke bawah, itu slide-nya Profesor Muhammad Mahfud MD yang sekarang Menko Polhukam. Tapi slide ini dibikin sebelum beliau menjadi Menteri Menko Polhukam ya, sebelum jadi Menteri. Pada saat acara Musda, Musyawarah Daerah di Jawa Timur, Asosiasi Pengajar HTNH, saya kebetulan salah satu wakil ketua. Pada saat beliau menyampaikan materi tentang kedaulatan, saya kemudian minta soft copy-nya. Lah ini soft copy yang saya minta. Di poin ini ke bawah itu sebenarnya materinya bukan materi saya. Ini adalah slide-nya Prof. Mahfud. Tapi saya ingin menegaskan beberapa hal penting, memberi contoh seperti yang dicontohkan Profesor Mahfud MD. Profesor Mahfud MD menanyakan kedaulatan kita. Belakangan kerap kali muncul pertanyaan apakah negara Indonesia itu memiliki kedaulatan. Kalau kita betul memiliki kedaulatan, mengapa kita berhadapan dengan pihak luar sering dalam posisi yang lemah, dalam tanda kutip gitu ya, seolah-olah tidak berdaulat gitu. Sebagai negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, seolah-olah tidak menunjukkan negara yang berdaulat tadi. Prof. Mahfud kasih contoh itu, mau menolong WNI di luar negeri harus mengalah. Jadi kalau kita tuh lagi negosiasi kasus penganiayaan TKI di Malaysia gitu, seringkali kita juga tidak punya bargaining position yang kuat gitu. Kenapa? Karena memang banyak pekerja kita di Malaysia, termasuk ada pekerja yang ilegal itu. Jadi di situ kita tidak memiliki bargaining position. Yang kedua, mengatur sumber daya alam sendiri begitu sulit gitu. Jadi ada kontrak karya 75 tahun sejak zamannya pemerintahan Pak Soeharto kaitannya Freeport. Ya tentu sampai hari ini itu nggak kelar-kelar tuh, nggak selesai-selesai. Ya itu satu persoalan, seolah-olah bagaimana sumber daya alam sendiri dikerjasamakan orang lain, tapi mau mutus saja nggak bisa gitu. Yang ketiga adalah mau mengeksekusi terpidana dihambat. Nanti saudara cek itu di Google ya. Ada banyak terpidana mati kasus narkoba itu juga tidak segera dieksekusi karena ada protes dari Amnesty International. Kenapa? Mestinya kan ini wilayah Indonesia, kewenangannya Indonesia. Kalau dia melakukan pelanggaran hukum Indonesia dan memang dia divonis pidana mati, ya tinggal eksekusi. Tapi Indonesia seringkali prosesnya itu kemudian seolah-olah diundur-undur, ya karena diprotes oleh Amnesty International itu. Saya kira-kira setahun yang lalu kira-kira itu memperhatikan bagaimana Presiden Filipina yang baru itu terus kemudian nangkepin bandar narkoba, dikasih pilihan, kamu ngaku terus terang ke sini, kamu datang saya penjara atau kamu saya tembakin satu-satu. Itu diprotes oleh banyak kalangan internasional pemerhati asasi manusia gitu. Tapi bagi Presiden Filipina, EGP, emangnya gue pikirin tuh ini negara aku sendiri gitu. Nah kayaknya pada titik seperti itu Filipina kalau menurut saya lebih menunjukkan kedaulatannya gitu. Berikutnya adalah disebut tadi kan secara
formal konstitusional di dalam konstitusi bahwa Indonesia itu adalah negara yang berdaulat. Di pembukaan disebutkan kan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar ketuhanan Indonesia. Sebagai wujudnya adalah Indonesia menjadi anggota PBB karena syarat jadi anggota PBB itu adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi secara formally, secara konstitusional bahwa Indonesia itu adalah memang negara yang merdeka dan berdaulat secara formal. Oke. Inilah yang saya sebut. Ini masih punya slide-nya Prof. Mahfud ya. Jadi faktanya konsepnya adalah konsep demokrasi yang ideal adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, ternyata bergeser gitu kan. Dari rakyat untuk elit gitu, maksudnya untuk DPR dan oleh DPR dan untuk DPR gitu. Dari rakyat oleh pemerintah dan untuk pemerintah gitu. Konfigurasi politik jadi non-demokratis dan bersifat oligarkis. Ini beliau kasih contoh nih. Contohnya adalah undang-undang dibikin sentralistik, hukum sebagai alat, positivistik, instrumentalistik, bersifat interpretatif. Banyak contoh kalau sekarang ini bahwa politiknya oligarkis, undang-undang yang diciptakan juga bersifat sentralistik. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ya itu lebih bersifat kalau menurut saya sentralistik itu. Positivistik, instrumentalistik. Yang kedua Undang-Undang KPK, perubahan yang kedua diprotes sana sini ya tetap aja lanjut. Emangnya gue pikirin lanjut aja. Itu yang saya sebut ternyata tidak dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Rakyat hanya 5 menit yang kemudian nyoblos tuh ngasih suara tuh pemungutan suara, tapi setelah itu nggak lagi tuh kemudian seolah-olah rakyat itu memegang kekuasaan penuh. Padahal parlemen itu adalah speaker of the people, juru bicara rakyat. Sekarang kan seolah-olah kedaulatan kita hanya di 5 menit itu kan. Termasuk undang-undang tentang minerba lah, umpama ya, Cipta Kerja, KPK itu menurut saya sih lebih menunjukkan ciri-ciri politik oligarkis. Secara politik kita juga menarik itu yang disampaikan oleh Pak Karno. Kedaulatan politik tak akan tegak jika kita tidak berdikari secara ekonomi. Kasus pelanggaran batas wilayah kita sering kita ini juga oleh negara tetangga itu diremehkan gitu. Jadi kan ada kasus si Padang Ligitan yang bertetangga dengan Malaysia itu. Sama-sama kalau Malaysia kan itu dimasukkan dalam destinasi wisatanya Malaysia gitu. Karena dalam petanya adalah termasuk peta peta negara Inggris gitu. Malaysia dijajah Inggris, petanya peta Inggris, maka dianggap ini adalah bekas jajahan Inggris gitu. Tapi itu juga adalah masuk di peta Belanda gitu, negara Belanda. Karena itu adalah peta Belanda, maka kita mengklaim juga itu adalah bagian di wilayah NKRI. Tapi ketika saling kemudian ada patroli polisi gitu, ya lagi-lagi kita tidak punya bargaining position yang kuat ketika dibisiin. Awas ya, kamu punya TKI banyak tuh, bisa aku usir ya, gitu udah nggak berdaya kita. Karena banyak banget tuh TKI kita yang ada di TKI yang ada di Malaysia. Isu tentang ancaman negara tetangga di sini Singapura untuk membuat undang-undang yang bisa menghukum pembakar asap di Indonesia. Ini kan ada pembakaran hutan, asapnya ke Singapura. Singapura ngancam nanti aku bikinkan undang-undang yang bisa menghukum Indonesia, menghukum warga Indonesia. Ini kan ngancem-ngancem gitu, seolah-olah kita ini nggak berdaya. Saya kira itu contoh-contoh yang diberikan oleh Pak Mahfud. Ada contoh lain sebenarnya. Pak Mahfud bilang kalau orang Malaysia itu bikin SPBU gitu di Indonesia gampang banget ya. Yang petroleum itu kan punya Indonesia. Tapi kalau kita mau buka SPBU di Malaysia katanya setengah mati. Yang kedua, kalau bank Malaysia itu di Indonesia banyak banget katanya itu bank yang yang dibentuk oleh Malaysia. Tapi kita mau bikin cabang perwakilan bank di Malaysia susah banget. Ini contoh-contoh betapa seringkali tidak menunjukkan posisi yang equal
menunjukkan posisi kita ini berdaulat. Saya kira itu teman-teman kuliah kita untuk siang ini.